Sakti. Kenapa yang namanya Pamela semuanya pada gede? Iya, Anjay. Anjay itu kan sebenarnya Yo, seekor kera terpuruk terpenjara dalam gua di tempat tinggi sunyi tempat hukuman para dewa bertindak sesuka hati loncat ke sana ke sini, gerapkan semua masalah di muka bumi ini dengan anjing. dengan seekor emang ini Bro, kebayang tuh kalau kera sakti bulunya semua. itu kera kenapa rambutnya ikal semua ya? ini nggak bisa bedain ya, bulu ketek, bulu itu semua keriting semua anjay. Terus kering anjing. Iya. Tapi yang jelas tuh film epic sih, man. Banget. Itu legend sekali. Nonton di TV apa? TPI. Indosiar. Kok bapak? Kok gue kayak ngerasa gue yang tua ini ya? Padahal itu yang lebih tua. Secara muka Anda lebih tua kayaknya. Sapa dulu dong. Oh guys. iya, halo Yo Niners, Yo welcome Niners. back. Balik lagi sama kita di 9pm Podcast di malam minggu ini. Yes. Gue Dimas. Gua Leo. Kita akan seru-seruan di malam minggu ini. Ya, pokoknya stay tune. Stay tune di Instagram bcl.collab, alright? Dan YouTube Yeah. kita di 9pm channel. Ya, jadi malam hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai aja, ngobrol. Kita akan snack. ular. Kita akan coba inilah ya, kupas-kupas sesuatu yang update 2-3 minggu lalu, kan seminggu 2 minggu lalu lah. Iya, yang maksudnya yang masih Masih hangat-hangat gitu kan. Tapi by the way men, nanti kan konten kita ngobrolin yang viral di sekarang-sekarang. Ketika zaman lu dulu, apa sih yang viral di zaman lu dulu? Yang masih sampai sekarang tuh lu masih kebayang dan keinget banget. Gue Apa bebas lah apapun lah itu kalau movie atau apa. nonton Baywatch gak? Nonton. Nah itu gue suka banget tuh, viral di hidup gue sampai hari ini. Ya lu lihat toket anjing. Ya wajar dong. Loh ya wajar. Umur berapa gue tanya lu nonton Baywatch? Belasan. Anjing belasannya udah kayak begitu kan. Lihat. Siapa yang bisa nolak Pamela Anderson, bos? Iya. Ya kan? Tapi gue yakin sih Sama Pamela Savitri juga nggak bisa tahu. Kenapa yang namanya Pamela semuanya pada gede? Itu Asna, Pak. Kita dua musang. Anjing. Untungnya kagak 2 jembut anjing. Linting banget itu dua tuh. Oh, jadi lu yang viral dulu tuh Baywatch. Iya. Lu apa? Kalau gue sih yang sampai keinget sampai sekarang itu karena mungkin momen sih ya. Maksudnya momennya adalah ketika gue minta celana alien workshop. Oh, celana gombor banget itu kan. Iya, yang baggy mending gitu. mending gombornya ada bentuknya lurus Gitu, gombornya iya. kan. Tapi itu dulu hype banget ya. Mungkin buat teman-teman tahun 90-an gitu ya. Anak-anak 90-an pasti mengalami hype pingin beli celana alien workshop. Alien Workshop, Billabong, Alien workshop. Dulu sih kalau di Bandung lagi hype-nya bareng sama Cool. Pro Shop. apa? Pro Shop. Jadi salah satu ada clothing Pro lokal. Shop? Pro Shop. Hah? Jadi salah satu clothing lokal di Bandung namanya Pro Shop itu dulu. Kalau anak-anak ada yang pakai tas yang Pro Shop tuh anjing udah keren banget itu. Pro Shop tuh kayak customer gue bidang IT Pro Shop. Ada ya. Kalau Pro Shop itu Pak, kalau misalkan bercanda suka saya Pro Shopin loh. Pro Shop. Oh, Pro Shop. Iya. Tapi ya kalau kita ngomongin viral, jadi mungkin di tiap zaman ada momen viral itu beda-beda sih ya, pasti lah ya, karena betul. kan waktu. Betul. Tapi sekarang ya, yang kurasa sampai sekarang masih hot banget tuh viral tuh anjay. Lu ngapain anjing pakai anjay ke gua? Itu masih viral anjay. Kirain lu anjay tau kira itu. Enggak dong. Anjay itu kan sebenarnya. Nah, gak tau nih ini ya. Iya. Ini coba kita bahas soal tentang anjay. Iya. Ya kan Karena lagi viral banget sih ya, lagi viral banget dan apa ya? Kalau menurut gua pribadi, orang mempermasalahkan masalah anjay ini nggak penting sih menurut gua. Menurut gua ya. Ini sudut pandang gua melihat mengkontroversikan satu kata anjay itu sampai ramainya sealam dunia. alam akhirat dan dunia Gitu kan. Kayak menurut gua nggak penting, masih banyak hal yang lebih penting yang bisa dibicarakan. Itu dia tuh. Sebenarnya anjay pun tuh itu menurut gua ya seperti yang udah dibahas sama salah satu YouTuber, ada di YouTuber juga. Ya. Dibilang anjay itu nggak bisa jadi kayak sebuah tanda baca, tanda seru atau tanda tanya. Contoh. Betul. Anjay dari mana? Atau dari mana anjay?
Nah, tanda tanya. betul. Ya kan? Karena menurut gua kalau kita ngomongin Mas anjay ini dalam satu kalimat gitu ya. Iya. Nggak ada kasarnya, Pak. Dan tidak ada salahnya menurut Anjay gua. itu kan sebenarnya tergantung kita menggunakan momennya di pas kapan. Betul. Tapi sama siapa? Tapi gini, anjay itu sebetulnya kalau gua ngeliat ya, itu perhalusan dari anjing sebenarnya. Betul. Kalau anjing kan kasar. Ya. Kasar dong. Kasar. Tapi kan seenggaknya kita sudah memberikan kata-kata yang lebih halus. Nah, sekarang lu bayangin kalau orang yang namanya Sanjay, kasihan banget. Sanjay. Sanjay. Jadi orang-orang India itu kan merasa tersinggung kalau sekarang diviralin. Sanjay, Dut. Sanjay Dut. Iya. Govinda Sanjay. Sanjay. Itu udah cukup pas Ya, ya. Nah, itu maksud gua jadi apa sih sebenarnya kenapa harus diviralin ya? Dan yang viral kan ada satu oknum lah, satu seseorang. Iya, panggil saja dia Lutfi. Namanya itu. namanya. Ya, dia ada menjelaskan kenapa nggak boleh begitu, kenapa nggak boleh begini. Tapi overall sebenarnya bagus sih supaya positif dan negatif lah ya, Pak. Ya, dia memberikan kata-kata maksudnya memberikan masukan supaya nggak menggunakan kata anjay itu untuk positif biar anak-anak kecil tuh nggak gampang ngomong anjay. Betul. Sama gue juga sebetulnya ada beberapa yang setuju. Gue nggak totally sangat tidak setuju, bukan berarti orang yang nggak melihat kebenaran. Gue setuju dari bahasa dia yang bilang kata-kata anjay ini ya jangan dipergunakan kepada orang yang lebih dewasa atau lebih tua, gitu kan? Dari kita yang umur muda atau lebih tua. Iya. Okay. Gue setuju. Karena contoh lu ke mak lu gitu. Iya. Mak anjay lu. Kayak gitu kan maksudnya itu nggak baik ya. Betul, gitu buat teman-teman atau buat adik-adik semua itu nggak baik. Cuman ketika anjay itu dipakai oleh bahasa kepada teman seumuran, ya. Menurut gue masuk itu, angin bapak. Iya Pak, kenyang. Kebanyakan anjay kayaknya. Jadi kalau itu dipakai untuk ya teman-teman seumuran, menurut gue masih sangat wajar sih dan memang nggak kasar. Iya makanya. Jadi sebenarnya udah banyak YouTuber atau banyak influencer yang membahas konten anjay ini. Bilang tuh cuman masalahnya satu, tinggal lu ngomongnya dengan siapa, sama timingnya pas kapan. Betul. Gitu. Ada banyak udah YouTuber segala macam. Ya makanya. Sebenarnya kita balik lagi untuk mengingatkan kembali bahwa ya balik ke kita sebenarnya ngomong anjay itu penting nggak penting ya. Tapi buat kita sebenarnya kayak salah satu bahasa slang yang biasa aja sih sebenarnya. Biasa, sebetulnya nggak masuk ke satu bahasa yang kasar sih menurut gua ya. Kalau anjing lu itu baru kasar. Kayak kita tadi ngomong anjing ya itu memang jelas kasar ya. Bukan untuk ditiru untuk teman-teman semua ya. Apalagi buat adik-adik semua di sini jangan tiru bahasa kita. Tapi ini yang nonton sampai adik-adik juga ya? Oh nggak juga ya. Nggak yakin sih gua. Tapi yang jelas kalau kita ngomongin anjay menurut gue sih nggak ada ini. Kita nge-podcast kayak di dunia fantasi ada asap gitu ya. Nggak apa-apa lah ini biar buat video editor kita biar kelihatan gitu. Walaupun fisiknya nggak kelihatan, asapnya kelihatan. Jadi serem. Ini kayak masuk rumah hantu. Jadi kalau kita ngomongin rumah hantu, nanti kita ngomongin. Nah, gimana kalau kita bahas soal 9 PM horror gimana? Boleh lah ya. Ya kan kita ngomongin bisa anjay. Nanti dilihat KPI loh. Oh iya. Kita bon KPU. Oh bukan. Jadi KPU sih. Pemilihan umum. KPPet sama GPU. Itu kalau sakit badan, Pak. Iya. Ya, jadi kalau kayak gue nih ya, kalau misalkan balik lagi kita ngomongin anjay, kayak gue ngomongin anjay itu untuk something yang memang lebih ke kayak amaze gitulah. Jadi kayak anjay keren banget men. So that's why itu jadi kayak sebenarnya impresi kita terhadap sesuatu. Memang ekspresikan kan. Ekspresi gitu. Dan seperti yang gue bilang seperti bisa kayak tanda tanya, tanda seru, tanda baca. Jadi kayak dari mana anjay? Nah ya kan? Sebenarnya dari mana anjay itu nggak ada tanda tanya, cuman anjaynya bikin tanda tanya jadinya. Betul. Ya kan? Karena ya khususnya buat anak-anak muda sekarang gitu ya yang gue lihat ya, balik lagi yang gue lihat bukan berarti semuanya ya, tapi yang gue lihat. Ya. Jangankan ngomongin kata anjay, anjing pun itu menjadi titik Pak. Tergantung penempatannya lagi. Betul. Ya maksudnya jadi kayak misalnya kita ngomong, wah anjing nih. Wah kan gitu. Anjing gini, keren banget loh. Nih, enggak sebenarnya kayak gini. Ini ngomong kata-katanya sama, tapi pronunciation-nya beda. Penekanan. Ya. Anjing, lu di mana? Nah, itu nanya orangnya di mana. Ya. Kalau anjing lu di mana? Nah. Ya betul. Jadi balik lagi sama penekanan, tone-nya gitu kan. Itu yang bisa membedakan persepsi
satu kalimat. Betul. Makanya kenapa gue paling bukan paling nggak suka. Gue ketika ngobrol sesuatu hal yang penting, gue paling nggak mau ngobrolnya lewat SMS ataupun lewat WhatsApp. Karena nggak dengar intonasi nadanya. Betul, karena itu akan menjadi persepsi yang beda. Bisa juga. Gitu. Tapi bisa aja bro, kalau kita ngetik di WhatsApp atau Messenger lain, kalau semuanya caps lock bro, itu marah. Itu marah. Antara marah atau enggak, aduh lupa. Matiin caps lock. Marah atau buru-buru pengen Jadi ya begitulah. Ya, kadang kalau gua ngelihat kondisi ramai di Instagram gitu di YouTube. Instagram di YouTube gitu kan, itu sebetulnya problem-problem yang sebetulnya banyaknya hal kecil sih. Tapi ada kontroversinya juga soal Anjay ini, yang si Bapak Lutfi itu. Ya nggak tahu. Ada beberapa konten creator, saya nggak sebut namanya, mereka bilang katanya ini mungkin buat naikin nama dia juga. Bisa. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu asumsi, Pak. Asumsi ya? Ya. Kalau asupan apa, Pak? Asupan itu biasa gepuk gitu ya, rendang. Itu belum makan, bro. Kebanyakan soju. Pantesan Bapak mukanya sipit. Ada hubungannya. Yang sudah, sini kamu sudah Ini kayak lihat Arab Cina keluar lagi nih anjing. Itu Korea anjing. Bapak soalnya spellingnya kayak Arab. Sama ya, maaf. Nah, itu Cina. Iya. Jadi ya gitu, maksudnya itu bisa menjadi asumsi kalau itu bisa menjadi pansos dia gitu kan. Karena ketika lu ngasih kontennya ke gue kemarin, terus gue lihat endorsement. Iya kan. Banyak endorse dan udah verify anjing ternyata. Tapi ya. Si bangsat. Tapi kalau boleh cek si oknum ini, ternyata yang di highlightnya tuh sempet kayak endorsement gitu, tapi sekarang endorsementnya udah dihilangkan, udah full dengan konteks Anjay dia. Kayaknya udah ada yang dia notice ada si Koko Ernest Prakasa yang sempat ngobrol lah kayaknya. Iya. Jadi ya ya kita nggak tahu juga sih ya. Ya gue sih berpikiran positif aja. Mungkin memang dia sangat peduli sama adik-adik kita di sini, jangan sampai budaya yang buruk ya, bukan berarti semua budaya yang buruk sampai tertular kepada adik-adik kita nanti. Intinya balik lagi ke kita sih, bro. Betul lah. Ya kan? Jadi kita juga sebenarnya kita punya kewajiban untuk memberikan edukasi buat adik-adik kita nanti. Pasti. Tapi jangan dijadikan menjadi suatu hal yang gimana ya, jadi viral pada akhirnya menjadi kontroversi dan memberikan banyak asumsi. Pada akhirnya adik-adik kita melihat mana yang benar mana yang salah, bisa jadi ketika yang itu benar menjadi salah di matanya dia. Tapi sebenarnya se-viral-viralnya sesuatu itu kalau nggak ada gadgetnya juga orang nggak bakal tahu sih. Iya sih. Iya kan? Iya, tapi gimana lagi? Didukung juga pasti. Gimana lagi kan? Karena sekarang kita kondisinya zamannya udah zaman teknologi. Zaman digital. Ya. So, digital. Tas. Iya gitu. Jadi ya udahlah, kalau gue sih melihatnya ya jalanin aja. Kalau misalkan memang sampai Anjay dihilangkan juga ya gimana ya? Kenapa nggak? Masih ada anjing lah. Kenapa nggak ngehe gitu ya? Kenapa nggak ngentot? Anjir. Nah, malah sekarang jadi jokes di kantor gua, men. Apa tuh? Orang ngomong anjay, di sini nggak boleh ngomong anjay, anjing boleh. By the way, surat yang edaran tuh bener nggak sih? Yang mana? Surat edaran dilarang ngomong anjay itu. Nah, gue sih lu juga gak tahu kan? Gak tahu gue. Itu kan sempat viral kan kemarin ada disebar di grup-grup teman-teman kita kan. Iya. Tapi kayaknya gue cek kayak nggak real itu. Ya gitulah, karena ya kita tahu sendiri lah banyak hoax itu. Jadi buat teman-teman semua juga ketika melihat berita jangan telan-telan bulat-bulat lah. Ya harus cari konfirmasi. Betul, konfirmasi dulu. Jangan sampai ya, apalagi sekarang udah ada UU ITE kan. Jadi jangan sampai kita jadi UUS bukan? Oh, bukan Pak. Lu tau gak, gue tuh sering banget di podcast kita sebut kalau nggak Uus Deddy Kobusir. Emang gue ngefans. Yo, Deddy sama Uus. Deddy Kempot. Deddy Kobusir, Om Deddy ya, one day kita siapa tau diundang ya. Amin. Ya kan. Raja Arab gimana Raja Arab? Oh biasa dia. Lagi seneng beli sepatu Air Jordan Dior Pak, dia udah dapat. Alhamdulillah katanya gitu ya. Nanti besok katanya mau dijual, mau dibeliin motor.
Jauh banget ya. By the way, apa yang depan kita nih sekarang ini nih? Ya oke, jadi hari ini kita balik lagi disponsori, asik keren banget kita ya. Kita disponsori oleh Nasty Juice. Nasty kita Juice. pakai topinya nih, lihat nih. Ya kita pakai topi Nasty juga. Nasty buat teman-teman yang nge-vape, jadi mereka pasti kalian pasti pada tahu. Nasty ini produk mana dan rasanya gimana karena dia legend banget sih Pak. Ya kita buat yang para vapor, ini pasti udah tahu rasanya. Rasa-rasanya udah pasti oke. Ini mostly fruity lah ya, mostly fruity dan ini pertama kalinya vape yang mengeluarkan botol aluminium kalau nggak salah awalnya. Ini aluminium. Dalamnya ya. Oh dalamnya. Dalamnya aluminium. Jadi pertama botol yang mengeluarkan jadi buka apa? Bisa kok. Oh ya di segel. Nggak bisa segel. Ini coba yang ini. Oh. Oh iya betul. Pertama kali botol aluminium adalah si Nasty ini. Nasty ini. Dan mostly mayoritas, mostly rasa-rasanya rasa-rasa fruity kan. Rasa-rasa fruity. Cuman bahasanya sih sadis-sadis coy. Bad blood. Wah. Wet blood. Wicked ass. Yo, devil teeth. Devil teeth, fat boy. Nah dulu banget nih. Fat boy. Lu juga anjing sedikit ada lah. Iya, bedanya kita hitam sama putih doang guys. Thanks buat Nasty ya. Yes. Thank you juga topinya nih keren banget ya. Dia buat lu teman-teman semua yang nge-vape ya. Jangan lupa. Nggak tahu mau pakai liquid apa, Nasty Juice. Ada berapa banyak varian rasa sih? Oh, banyak banget lah, lu langsung follow aja Instagram Nasty Juice Jadi ID. lebih dari di yang kita pajang ini. Lebih. Banyak. Jadi untuk cari tahu ini ada di mana tadi? Lu follow aja di Instagramnya Nasty Juice ID nih di sini nih. Tas. Nah. Kalau nggak salah sih sekarang dia lagi ada giveaway tour gitu dan lu bisa ikutan. Turnya kemana nih? Enggak, giveaway tour, jadi dia beberapa kota. Tapi giveaway tour. Giveaway tour, jadi beberapa kota, lu bisa ikutan juga giveaway-nya. Macam-macam dia ngeluarin merchandise, ada topi, ada lanyard, terus ada tapi Nasty ini ciri khasnya ini ya, si brewok ini bawa. Iya, Cashman. Siapa namanya? Cashman. Yes. Cashman ya kalau nggak salah namanya Cashman. Cashman yang keset manusia keset. Garing ya. Iya. Hai Bapak kalau udah tahu garing banjur Pak. Biar basah. Ya, pokoknya untuk teman-teman para vapor yang sedang mendengarkan kita, mohon dicek ini. Sekarang banyak varian baru rasanya Nasty. Dengan tadi ini kok ada namanya keren-keren lah, namanya Nasty banget nih, bad blood dan ya pastilah kalau anak-anak lama yang vape lu pasti pada tahu Nasty. Saya anak lama banget. Oh, anak lama banget. Kalau gue masih muda dong. Iya, saya anak yang naga. Nah, ada yang tahu nggak? Nah itu gue nggak tahu. Iya. Gue taunya. Yang tahu yang naga, please like ya guys. Gue taunya dendam nyipelet. Ya. Yang naga tuh punya ini bro, punya apa namanya, punya prajurit. Paling ampunya namanya Bobby Suryadi. Om Bobby, you the best. Udah, tutup aja lah. Oke, kalau gitu guys, teman-teman thank you banget udah nontonin kita juga di malam minggu ini. Sampai ketemu lagi di konten kita selanjutnya. Jangan lupa follow gua di Dimas G Prananda. Follow gua juga di Luke Leo. Dan jangan lupa, ini dulu nih. Jangan lupa follow Instagramnya Nasty Juice ID. Yes, dan yang paling penting lu harus follow Instagramnya bcl.collab. Oke, gua Dimas pamit. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Bye-bye. Yo.